Ya, halo semua. Ini adalah episode ketiga dari Deep Dive jurusan dan kali ini kita kedatangan satu temen ya, juniorku dari SMA yaitu Muhammad Diva Ashidik ya, dengan jurusan yang nggak umum, Perencanaan Wilayah dan Kota, biasa disebut sebagai PWK ya. Nah, kita nyapa dulu. Halo, aku panggil kamu siapa? Diva aja boleh? Ya, Diva aja. Oke, Diva ya. Apa kabar Diva? Ini katanya dari IKN. Alhamdulillah baik, Kak. Baik ya. Oke, so kita akan ngobrol-ngobrol. Jadi tujuan deep dive ini supaya teman-teman mungkin yang lagi nyari jurusan mau kenal tentang jurusan yang nggak umum. Tadi saya sebelum ini briefing sama Diva dan jarang kalau saya tanya pengen jurusan apa, kedokteran lah apa gitu ya. Ya, Perencanaan wilayah kota. Nah, jadi begitu saya dengar perencanaan wilayah kota, zamanku namanya teknik planologi. Waktu aku masuk ITB pun sama sekali nggak kenal tentang jurusan itu apa. Ya aku tahu adalah main game, SimCity, apalah Clash of Clans, semuanya yang bikin-bikin kota. Aku juga suka main Civilization 5. Sama nggak sih dengan dengan game yang biasa kita mainin? Sebenarnya jurusan itu apa aja sih yang dipelajari gitu? nah, sebenarnya kalau misalnya di game mungkin lebih disimplifikasi kali ya. Oh Tapi gitu. kalau Jadi itu misalnya lebih ya, sederhana ya. ya itu lebih sederhana. Tapi emang sebenarnya di situ ada mirip-miripnya gitu sih, Kak. Jadi emang jurusan PWK tuh, tapi kalau di ITB lebih Mm-mm. ditekankan kayak ilmu yang memahami permasalahan, terus merumuskan tujuan dan prioritas serta merancang alternatif penyelesaian permasalahan dari wilayah dan kota. Jadi kayak sederhananya tuh, Oh. kalau misalnya kita kan nanti kita lulusannya jadi planner, kayak kita Mm. dengan resources yang ada, tentunya kan sumber daya tuh terbatas ya, tapi tentunya kita punya tujuan, misalnya kayak kita pengen ngembangin suatu wilayah ke depannya seperti apa dengan mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Ini planner tugasnya mencari cara gitu untuk mengoptimalkan resources yang ada, kurang lebih kayak gitu sih, Kak. Iya, kalau deskripsi ini ya mirip ya. Hmm. Kalau lagi main game kan wilayahnya kosong, terus ada Ya, resources, betul. terus kita bikin supaya orang-orang di dalamnya betah, bisa bertahan dari semua disaster dan sebagainya ya. Ya. Nah, cuman waktu aku ngebayangin planologi dan sebagainya dan aku tinggal di kota besar walaupun pinggiran ya Cimahi ya kayak kita ya. Nah, Emang masih ada maksudnya tempat yang kosong. Apakah ini juga bisa bisa ilmu ini bisa diaplikasiin nggak sama kota yang udah jadi? Artinya semua infrastrukturnya udah ada. Bisa nggak sebenarnya? Ya, tentunya bisa sih Kak. Karena kan setiap kota, mau itu kota yang belum terbangun atau yang udah terbangun kan pasti punya permasalahannya tersendiri ya, Mhm. baik itu dari segala resource atau dalam pengembangannya. Jadi sebenarnya kayak pada akhirnya penataan ruang itu kan bakal tetap selalu kan, karena kan pembangunan terus sifatnya berkelanjutan ya Kak. Jadi Betul. kayak ini walaupun kotanya udah terbangun sekalipun, pasti tetap ada permasalahan-permasalahan yang perlu diselesaikan gitu sih Kak. Oh, oke. Jadi eh, bisa applicable untuk yang memang wilayahnya kosong, kemudian bikin kota baru ya, atau memang Ya, kota yang sudah ada lalu dilakukan perbaikan. ya betul. Jadi ini sebenarnya ngurusinnya itu bukan cuman sekarang gini. 2 minggu lalu ngobrol sama teman seangkatanmu ya. eh, Tentang sipil gitu. Sipil kan sebenarnya membangun juga ya pembangunan fisik. Saya bedanya apa sih sama teknik sipil? Contoh ya sipil transportasi. Katanya sampai ngatur ini loh. Andri tuh bilang sampai ngatur lalu lintasnya berapa detik untuk merahnya gitu ya. Apa Oh bedanya iya, sama planologi? Waktu aku ngobrol sama Andri juga sama planologi apa bedanya gitu. Ya iya. nanti aja ngobrol sama Diva dia bilang. Oke, jadi apa bedanya sama sipil yang bikin infrastruktur dan bikin lalu lintas misalnya dalam segi transportasi? Ya, mungkin ini aku kilas balik sekilas aja kayak kata tentang sejarahnya planologi sendiri kan emang awalnya pecahan dari sipil juga. Jadi kayak awalnya Mhm. emang Oke. dari sipil terus pecah jadi prodi sendiri. Nah, sebenarnya emang saling berkaitan. Jadi kayak kurang lebih mungkin sederhananya kan kalau misalnya teknik sipil tuh langsung ke pembangunan fisiknya ya, Kak. Kayak tadi Hmm. misalnya kita misalnya ada macet terus kayak kita pengen ngelebarin jalan supaya ningkatin kapasitasnya biar jalan tersebut gak macet. Nah, sebenarnya kan kayak Mhm. dari mulai material dan sebagainya itu bagian anak teknik sipil gitu yang ngurusin. Sedangkan kalau misalnya Oh, aku itu lebih ke jalan yang di sini yang dibutuhkan buat
tingkatin kapasitasnya. Terus kayak misalnya di suatu wilayah, kayak misalnya kemarin aku kan lagi ngurusin di studio aku tuh Kabupaten Pandeglang. Misalnya di Kabupaten Pandeglang, ternyata sistem jaringan jalannya masih ada yang kurang di daerah sini, di daerah Mhm. misalnya di daerah Kecamatan A. Nah, jadi bagian aku yang ngerencanain di sini butuh berapa, di sini butuh berapa, di sini butuh berapa. Sedangkan kalau teknik sipil baru yang melakukan secara fisik gitu pembangunan yang ada di sananya untuk Oke. jalan dan sebagainya. Kurang lebih gitu sih Kak, Cocok. perbedaan. Sebenarnya mirip-mirip ya kalau kita main game Iya, kan, gitu iya atur-atur-atur. betul. Artinya gini, tadi di slide itu aku baru nggak ada aspek sosial. Kamu sampai Iya. mempelajari masyarakatnya di situ nggak? Maksudnya kalau misalnya tadi Kabupaten Pandeglang gitu ya, mata Hmm. pencahariannya, kemana mereka pergi untuk bekerja Ya. dan sebagainya, sampai ke aspek situ. Ya, betul. Karena emang sebenarnya untuk perencanaan wilayah dan kota sendiri itu ilmu teknik yang paling dekat dengan sosial. Jadi kayak teknik yang nggak teknik-teknik banget. Jadi buat teman-teman yang di sini emang ngerasa kayak, oh aku pengen di ITB atau pengen kuliah teknik, tapi aku nggak terlalu jago di Mafiki misalnya, atau di ilmu sains lainnya. Nah, Aha. sebenarnya jurusan PWK ini cocok karena ilmu yang menengahi hal tersebut. Jadi kayak kita juga belajar aspek sosial budayanya. Jadi kalau misalnya kemarin waktu aku bikin rencana di Pandeglang pun ya bahkan sampai kayak kita ngeliat culture di sana kayak gimana, adat-adat Seru. kebiasaannya mereka kayak gimana, karena itu kan bakal mempengaruhi nanti kira-kira si Pandeglang ini bakal dikembangkan wilayahnya bakal gimana, karena kan pendekatannya ada berbagai aspek gitu termasuk tadi sosial budayanya juga. Oke, jadi kalau aku pikir ya, kita memang bukan alumni yang SMA-nya kurikulum Hmm. merdeka ya. Artinya tuh Iya. sekarang kan kayak anak kelas 10 milih pelajaran kelas 11 tuh dia bisa milih IPA-nya sedikit, terus dia suka sosiologi nih, ngomongin soal Nah, masyarakat. Cocok ya. ya Jadi, cocok banget. oh, sip, sip, sip. Oke. Nah, yang aku penasaran tadi aku udah buka bahwa sebenarnya jurusan ini nggak umum untuk anak SMA yang pengen ya. Hmm. Bisa ceritain nggak kenapa di family jurusan ini? Dan tadi aku Nah, tanya sebelum kita show ini kan ternyata pilihan satu, terus ya. lewat prestasi juga ya. Nah bisa diceritain nggak tahu dari mana? Terus kenapa mau masuk ke PWK? Nah, sebenarnya sih awalnya kan karena emang aku kan emang pengen ke ITB juga, tapi waktu itu aku ngerasa walaupun aku waktu zamannya kan emang waktu kurikulum aku kan masih ke IPA IPS gitu kan ya Kak. Jadi kayak waktu itu oh aku eligible-nya cuman ke yang IPA aja. Ya udah aku cari yang di ITB yang kira-kira nggak teknik banget nih. Terus kayak aku ngelihat di sini tuh ada Oh, SAPPK kan fakultasnya, nah pengolahan kebijakan. Terus aku mulai dari situ nyari tahu sendiri karena kan sebenarnya kan aku karena tadi di SMA-nya punya riwayat lomba-lomba debat dan sebagainya jadi aku tertarik juga ke ilmu sosialnya juga gitu walaupun aku di jurusan IPA oke. jadi dari situ aku nyari jurusan yang sekiranya mana sih yang nggak sains banget gitu karena kan aku sebenarnya pengen juga mempelajari tentang sosial dan ternyata pas aku eksplor di jurusan ini ternyata menarik juga gitu ngomongin tentang kebijakan dan juga aspek-aspek lainnya gitu walaupun ini disebutnya teknik jadi kayak di sini menariknya tuh gini sih Kak, kayak ada sisi tekniknya sendiri tapi ada sisi sosialnya sendiri. Makanya kayak ini multidisiplin yang kita mempelajari Hmm. banyak hal tapi ya emang kita jadi kayak belajar itu buat digabung dan jadi kayak apa ya kita nggak memperdalam itu sampai misalkan kalau misalnya teknik sipil dan sebagainya sampai beneran ke Teknik ya, teknis fisika, banget matematik. iya Heeh. ya kalau yang kayak gitu kalau Oke. bisa kita lebih ke kayak secara umum aja gitu yang dipakainya Oh kurang lebih gitu. gitu sih. Iya, iya, iya. Jadi tadi yang mungkin Miss diceritain, mau aku coba tanya lagi. Hmm. Kelas berapa udah nyari-nyari tentang jurusan? Nah itu waktu tahu kalau aku eligible buat SNMPTN deh kalau misalnya itu baru 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 Semester ngeliat 2 iya berarti kelas 12. ya kurang lebih kelas 12 itu baru itu Oke. konsultasi ke BK juga sih waktu Oke, itu. jadi begitu eligible cari-cari tahu. Hmm. Sementara ketika kelas 10 dan kelas 11 mungkin belum terlalu mikirin kuliah di mana Iya ya. belum Oke, waktu itu. sip. Tapi dapat mindset itu ya bahwa ya saya IPA tapi pengen yang nggak IPA-IPA banget gitu. Ya ya Oke. betul. Sip. Nah, sekarang apa aja yang dipelajari nih? Aku buka PPT-mu ya. Nah, Ya apa yang boleh. dipelajari? Jadi supaya teman-teman ini yang nyari jurusan tuh tahu sebenarnya nyampe di sana mereka belajar apa ya. Setidaknya nggak ada matematik ya, kecuali data nih. Coba bisa diceritain nggak sebenarnya yang dipelajari apa? Oh kayak banyak Nah, banget nih. mungkin emang sih kalau misalnya kita lihat di sini
nggak kayak kelihatannya nggak ada hitung-hitungannya gitu kan. Nah, tapi sebenarnya di beberapa mata kuliah atau hal-hal yang dipelajari ini tuh ada yang terkait statistika sih khususnya. Karena kan kita planner tuh kan harus ada prediksi juga kan kayak 20 tahun merencanakan Hmm, 20 tahun yang ke depan. Kita harus memproyeksikan itu based on data juga. Jadi kayak kita dalam itu dimuatnya dalam mata kuliah metode analisis dalam perencanaan. Di situ kita oke. mempelajari secara statistik cara mengetahui atau memprediksi kira-kira misalnya suatu pertumbuhan penduduk itu bakal kayak gimana itu dipelajari di situ juga gitu dan juga eh, mencari hal-hal yang berkaitan dengan tadi forecasting sih. Jadi kita belajar hitung-hitungan juga. Nah, tapi emang sebenarnya nggak sedalam itu. Jadi kayak kita lebih ke ditekankan ke interpretasinya. Kayak misalnya Berapa berapa eh, SKS? Ini kan statistik ya dan ya data. Ingat nggak berapa SKS? sebenarnya kalau misalnya semester 1 3 SKS, untuk semester Oh, 2-nya ada di 4 SKS. Jadi emang cukup gede. banyak dong. 7 SKS Iya, untuk belajar statistik ya. Artinya regresi, iya, terus iya, forecasting, iya cara betul. ngambil sampling gitu-gitu. Iya, iya Hmm. betul. Oke, lanjut. Optimasi yang seperti itu Optimasi. gitu. Iya. Oke, ya dapat matematik di situ lah. Walaupun nggak ada, ya sebenarnya ada sih diferensial integral, cuma nggak Tahu sebanyak nggak? kami yang di teknik atau sains ya. Oke, Kalau good kita news, tinggal good news. pakai aja sih, Kak. Tinggal Kan kalau pakai. misalnya, ya kalau yang mungkin yang jurusan-jurusan matematika atau fisika kan itu harus mendalami dulu rumusnya. Kalau kita emang kita lebih ditekatannya makna dari hasil hitungan itunya. Jadi kayak kalau udah ada rumusnya ya udah kita tinggal pakai aja sih rumusnya gitu. Terus Oh, I see. Oke, ya oke. Terus selanjutnya apa nih? Yang mana? Belajar mungkin kalau apa aja? yang data dan informasi spasial itu lebih ke kita bikin peta-peta gitu. Karena kan kita berbicara ruang juga sih Kak. Kayak kan misal kita pengen ngebangun A, terus kayak Oh. ngebangun misal jembatan, kan kita harus tahu kira-kira di mana wilayah yang membutuhkan jembatan. Atau kan misalnya eh, yang tadi aku udah jelasin sebelumnya sih Kak. Kayak misalnya kita perlu merencanakan membangun titik simpul transportasi. Nah, Mhm. itu kita harus nitikin wilayah exactnya ada di mana. Nah, itu dipelajarinya di data dan informasi spasial. Itu harus Untuk bisa gambar nggak? Maksudnya sebenarnya kita, haruskah gitu? nah dulu tuh emang kalau kalau dulu tuh emang manual, tapi karena sekarang teknologinya udah semakin maju, jadi kayak kita pakai aplikasi GIS sih Kak, Pakai GIS, aplikasi apa? GIS, Oh, ArcGIS sama GIS. QGIS ya. Oke, jadi pakai aplikasi ya. Oke, Iya. terus belajar apa lagi? Itu untuk sih saya kayak sosial kependudukan, fisik dan lingkungan, ekonomi itu yang tadi aku sebutin di awal sih Kak. Karena kan kita merencanakan sesuatu tuh harus dilihat dari berbagai aspek. Nah, aspek-aspeknya tuh ini, aspek sosial Hmm. kependudukan, fisik dan lingkungan, ekonomi, kelembagaan, Mhm. infrastruktur dan transportasi. Nah, ini tuh kayak buat kita bikin rencana dan itu tuh disatukan dalam ada satu mata kuliah namanya studio sih Kak. Kalau misalnya exactnya. Kalau ini kan ini secara garis besar ya, secara 8 semester kita mempelajari hal-hal ini dan biasanya di setiap mulai dari semester 4 itu mulai ketemu namanya mata kuliah studio. Jadi studio tuh yang kita eh, jadi satu kelas tuh satu Oh, grup ya dibagi beberapa tim aspek yang buat bikin rencana tata ruang. kayak ini dong, kayak arsitek. Arsitek kan punya studio ya. Nah, ya, Oh, makanya kalian satu ini fakultas. betul. Aku baru paham. Ya, Oke, jadi sosial kependudukan ya. Artinya, jadi, tar, ini tuh lulusnya apa? ST. Kalau di ITB tadi masih ST sih, Kak. Tapi kalau di univ lain SPWK. Oh, univ apa yang ada PWK? Perencanaan Wilayah Eh, dan Kota. Undip, Undip, Oh, ITS, oke. UGM, gitu mereka Swasta ada ada. nggak yang perencanaan wilayah kota? Swasta kurang Jarang ya, Unisba, maksudnya. kayaknya Unisba ada deh. Oh, Maksud, Nisba. Oh, I ya, see. Oke, sosial kependudukan ya. Terus fisik dan lingkungan, belajar ekonomi juga ya. ya, Sebenarnya menarik ya. Dia ya, ST, lalu eligible-nya adalah IPA zaman kita yang ya, waktunya. kurikulum non merdeka ini gitu. Sampai belajar aspek kebencanaan ya. Maksudnya gimana nih Ya, aspek betul. kebencanaan? Jadi di sini kita memetakan daerah-daerah mana aja yang rawan bencana gitu berdasarkan Oh gitu. wilayahnya. Iya, jadi kalau misalnya ada daerah-daerah rawan bencana itu ntar direncanakan kalau tidak boleh dibangun bangunan di situ ataupun misalnya kalau mau dibangun pun harus ada ketentuan-ketentuannya sendiri. Jadi kayak ada Oh, oke. wilayah-wilayahnya di zona-zona gitu. Oke. Pertanyaanku gini, berarti
salah satu nanti kita ngomong soal prospek kerja ya. Artinya Ya, salah satu prospek kerjanya itu ya memberikan izin ya untuk membangun sesuatu. ya, Iya nggak sih? betul, Oh, betul. gitu toh ya. Nah, ini terakhir yang kita bahas di sini. Infrastruktur transportasi udah nanya kemarin sama Andri. Ini loh pengembangan komunitas tuh artinya apa? Iya. Nah ini emang tadi sih menariknya jurusan PWK tuh kita sampai mempelajari juga gitu bagaimana wilayah yang kita rencanakan tuh bisa rencana kita tuh bisa apply terimplementasikan sampai sustain gitu sampai ke siapa yang mengelola rencana-rencana kita karena kan mungkin untuk teknik-teknik Hmm. lain output terakhirnya kayak ya udah memformulakan sesuatu misalnya kita eh, bikin mungkin ada cetak blueprintnya gitu sampai ngebangun sesuatu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita di planner itu diajarkan untuk kita harus memperhatikan keadaan penduduk di sana, community-community mereka sebenarnya ketika udah kita rencanakan bakal berkembang atau enggak. Terus kayak kebutuhan-kebutuhan mereka itu terpenuhi atau enggak. Misalnya waktu itu Oh, tuh aku heeh, heeh. ngerencanakan misalnya ada daerah suku Baduy kan di Banten. Itu di kelas lain sih kelas sebelah kan kalau aku Pandeglang ada yang kebagian Kabupaten Lebak. Nah itu Hmm, mereka hmm. sampai mempelajari juga gitu kayak sebenarnya apa aja yang dibutuhkan oleh komunitas-komunitas suku Baduy ini gitu dalam pembangunan mereka gitu. Jadi kayak Oke. sampai ke pengembangan komunitas juga gitu sih. Jadi misalnya pengembangan komunitas itu di mana misalnya kalian sebagai planner itu memutuskan bahwa oh kayaknya daerah sini mesti ada tamannya buat maksudnya berkembang bisa ada lapangan terus ruang terbuka Iya. hijau buat orang bisa ketemu ya. Ya, Oh terus gitu. sebenarnya ya sebenarnya kan kayak sampai karena kan untuk membuat suatu rencana tata ruang tuh perlu partisipatif ya, Kak. Jadi kayak kita nggak bisa membuat suatu rencana tanpa melibatkan masyarakatnya. Jadi kita harus mempelajari juga gitu kayak keadaan masyarakatnya gimana dan ya tadi kan komunitas-komunitasnya tuh kita nggak cuma berurusan sama yang lembaga formal aja. Jadi kayak lembaga Heeh. non formal waktu itu saya sempat wawancara kayak kelompok-kelompok tani dan juga sebagainya itu dilibatkan juga gitu sih, Kak. Jadi kalau misalnya ngomong soal skill ya, bukan skill mungkin cocok nggak sih ini buat orang yang suka ngobrol, maksudnya ngobrol dengan Nah, orang baru, ya, terus kamu orangnya kayak gitu, ngobrol dengan orang baru, seneng ya, gitu untuk ketemu orang entah itu di desa, di kota, ngobrol ya itu kebutuhan mereka. ya aku Oh, eh, cukup senang sih Kak kayak berkomunikasi dengan mereka kayak ya tadi sih Kak. Jadi kayak emang enak aja apa senang aja gitu nge-explore hal baru gitu kan kayak kita wow. mempelajari culture daerah ini, daerah kota misal kayak kota Kabupaten Pandeglang dan Hmm. kota atau kabupaten lainnya itu menarik sih kalau bagi aku buat Apa sih yang menarik? Mungkin kita langsung loncat ke cerita kamu di Pandeglang ya. Kalau datang ke sana, terus pasti beda dong dengan kota kita di Cimahi di iya iya Bandung ya. betul. Maksudnya ada nggak sih teman, bahkan kamu sendiri atau temanmu yang misalnya culture shock gitu loh. Mungkin harus nginep di sana, harus ngobrol dengan orang di Iya, sana. Gimana mungkin pengalamannya? sebenarnya yang menarik ya ke PWK tuh ada juga dikenal jurusan yang sering jalan-jalan sih Kak. Jadi kan mungkin kalau Traveling yang ya. ya kalau teknik lain kan kebanyakan labnya tuh ya udah lab di gedung gitu kan kayak misalnya ada labnya sendiri. Nah untuk studio sendiri kalau yang aku langsung di kabupaten atau kota aja gitu. Kita seminggu di Kabupaten Pandeglang kemarin kayak mengambil data sih. Jadi kayak survei kayak ke dinas-dinas terus FGD dan juga yang tadi observasi dan sebagainya. Mungkin yang paling menarik waktu itu kunjungi sih kalau secara observasi ya Kak di sana tuh kayak mungkin masjid-masjidnya misalnya banyak banget dan megah-megah. Terus kayak di sana banyak yang lebih cenderung sederhana gitu orang-orangnya, penduduk-penduduknya. Jadi kayak hal-hal yang kayak gitu ya mungkin kalau misalnya aku nggak ke sana kan nggak bakal tahu gitu keadaan Iya, atau iya. kebutuhan mereka seperti apa. Kurang lebih gitu sih. Jadi bisa sebenarnya kita sebagai orang urban terus bawa solusi sesuatu yang kita pikir itu jadi solusi, mungkin buat mereka enggak ya. Karena kan mungkin beda kasus. Bisa gitu nggak sih? Bisa sih Kak, itu sempat dipelajari juga gitu kan karena mungkin kebutuhannya bakal berbeda dan sebagainya. Nah makanya kita langsung datang ke mereka kayak wawancara dan sebagainya untuk mengetahui oh perspektif dari mereka tuh kayak gitu. Karena kan sebelum kita datang ke Pandeglangnya pastinya kita juga ada kajian data sekundernya dulu gitu kayak literatur review dari temuan-temuan kita, terus kita ke lapangan ngecek kira-kira ini tuh bener nggak sih gitu hasil kajian Hmm. kita. Habis itu kita baru analisis dan mengolah itu jadi rencana gitu sih, Kak.
Oke, jadi cocok buat yang suka merencanakan sesuatu ya, ngumpulin Iya. data, menganalisa, lalu membuat rencana gitu. Walaupun Hmm. bukan kalian yang bikin kan ya, itu kan teman-teman di sipil atau teman-teman di Iya, kalau eh, secara prakteknya, secara prakteknya secara ya. ngebangunnya. Wow, menarik, menarik. Nah, bisa ceritain ini pengalaman belajar yang katanya jurusan banyak jalan-jalan ya. Ini Ya, apa aja nih? Ada apa? Ini oh bikin kayak gini, market gini. ya, jadi ada Kayak anak mungkin, arsitek bener ya kalian ya? Oke. iya, Nah, Kak. coba diceritain eh, apa aja yang sempat kamu alami di sana. Ya mungkin ini aku sharing-sharing terkait pengalaman waktu belajar selama ini ya di jurusan PWK. Mm-mm. Dan ini mungkin dari yang awal dulu ini tuh waktu kita presentasi akhir gabungan, presentasi gabungan dari beberapa kelas tadi kan aku udah sebut mention sedikit kayak aku Kabupaten Pandeglang, terus yang kelas sebelah Kabupaten Lebak, terus ada kelas sebelah, ada tiga kelas satunya lagi di Kabupaten Tangerang, kita presentasiin hasil rencana kita di sini Mm-mm. kayak sama dosennya kumpul. Dan ini mungkin eh, ya, kalau misalnya ngenalin jurusan PK juga pasti di sini kita bakal banyak banget kerja kelompok kerjasama karena emang kita udah dituntut buat bekerja sama secara satu tim gitu. Di sini Berapa kita tim? dua. Maksudnya berapa orang dalam satu tim biasanya? Nah, ini untuk satu kelas kurang lebih ada 25 orangan, Oh, 23 wow, itu 25. timnya gede ya. Maksudnya, Ya, nah nanti dibagi-bagi lagi jadi sub yang tadi sub tim oke, sub aspeknya. sip. Terus ini yang bawah ini kayak kalian ketemu sama pemerintah Nah, setempat ya, gitu? Oh, ya, wow, betul. menarik, menarik, Kita menarik, menarik. FGD-an sama dinas-dinas mereka. Jadi kayak kita ketemu sama Bapeda, BPBD, PUPE, Tunggu, tunggu. Dinas PUPR, Singkatan yang buat kamu cukup oke buat aku nggak? Apa itu? Badan Perencanaan Daerah Bapeda untuk itu Badan Perencanaan Daerah. Oke, ya terus tadi? untuk BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Itu ada untuk tiap daerah. Ya, ada untuk instansi setiap daerah. Oke. Jadi kita yang tadi kan kita udah ada kajian data dulu sebelumnya. Nah, kita ke FGD tuh untuk menanyakan kayak benar nggak sih kayak gini 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 dan sebagainya. Jadi kayak kita ngangkat isu terus kita diskusikan dengan Pemda setempat gitu kayak mereka apakah benar gitu isunya lagi membutuhkan ini. Nah, di situ kita Hmm, di FGD kan jadi fokus group discussion didiskusikan gitu sih. oke. Terus outputnya dari kalian diskusi itu berupa market. Ini studio apa nih? Nah, Yang ini kanan. sebenarnya beda beda cerita sih, Kak. Kan kalau Oke, misalnya oke. Heeh. untuk yang sampai ke tadi sampai ke tahap sampai ke dinas dan sebagainya itu outputnya sebenarnya rencana tata ruang. Kalau yang Gambar. foto maket ini tuh kalau rencana tata ruang tuh lebih ke dokumen-dokumen yang ntar ada di slide selanjutnya itu output yang Oh, studio oke. yang Coba sebelum kita bahas market ya. ya Ini ya. boleh. Nah, iya betul. Ini ada Astaga. rencana struktur ruang. Jadi kayak mungkin aku jelasin secara sederhananya kayak eh, ini sistem infrastruktur yang dibutuhkan di Kabupaten Pandeglang tuh. Kan kalau kemarin kan kalau Andri mungkin teknis-teknisnya ya kayak Iya, tadi. teknisnya gimana bikin strukturnya gitu. Ya, kalau bisa di aku ini di sini aku ngerencanain aku dan teman-teman ya kalau satu studio ini tuh Mm-mm. rencanain kira-kira misalnya akan dibangun jalan kolektor di mana aja, terus kayak jalan strategis, sampai ke simpul transportasi ini, bandara, pelabuhan, terminal itu kita rencanakan sampai ke exact kayak di mananya gitu. Jadi kayak kita kan kalau mungkin kalau secara gap analysis kayak cuma sampai Mm-mm. keluar oh kita butuh 20 misal kita butuh 20 terminal. Nah, Mm-mm. kalau misalnya PWK terus sampai ke ruangnya kayak 20 itu ada di mana aja, makanya kita petakan di sini gitu Oh, sih. jadi ya misalnya nih kalau yang anak SMA nih sukanya geografi, sosiologi, Nah, tapi ya pengen agak sarjana teknik dikit, pas ya. Ah, itu pas matematiknya hanya statistik aja kan? ya betul. Ini Oke, berkaitan sama geografi juga sih Kak. oke, oke. Next. Nah ini apa nih? Ini di sama Pandeglang juga. Sama ini yang Pandeglang juga ini buat pola ruang. Jadi kayak kita ngebagi-bagi kayak pola ruang tuh misalnya di kawasannya baiknya pembangunannya untuk apa aja. Nah, kayak Hmm, misalnya tadi kalau misalnya kawasan-kawasan ada yang daerah-daerahnya perkebunan, pertanian dan sebagainya itu kita rencanakan baiknya ada di daerah mana aja, di kecamatan mana aja oke. berdasarkan potensi yang ada di setiap Hmm, daerahnya gitu. iya, iya. Kurang. Jadi sebenarnya pada saat menggarap seperti ini ya kayak gini misalnya, ini kan eh berarti kalian bisa ngobrol dengan ini ya. Sorry, kok ke sana prospek kerja. Nah, berarti kan kalian ngobrol sama yang sipil.
Kalau yang udah Nah, pinggir pantai ngomong sama yang nggak tahu teknik kelautan mungkin. Masalah hmm, serapan bisa ngomong sama orang biologi kalau di hutan ya. ya, ya betul. Oh, iya, Nah, iya, ya menarik, makanya menarik. memang kita lebih banyak Multidisiplin ya. ya menghubungkan beberapa keilmuan gitu sih, Kak. Oke, oke. Nah, lanjut. Sekarang, ini market studio juga mata kuliah. Bikin gitu? Ya, iya betul Kak. Kan tadi kalau misalnya Bikin. mungkin tadi kalau yang eh, tingkat levelnya wilayah dan kota itu kan lebih ke outputnya rencana tata ruang. Sedangkan kalau ini kawasan Kak studionya. Studionya Hmm, perencanaan kayak kita merancang suatu kawasan rancang kota sih kalau misalnya di mata kuliahnya. Jadi kita oke. ini tuh site aslinya ada di eh, belakang Pascal. Oh, Pascal 23. Ya, di daerah belakang Pascal, terus ada yang sebelahnya lagi itu di di Braga. Di Oh, oke. Itu kawasan Braganya atau memang lahan kosong? itu tuh Kak Braganya sih Kak kayak di belakang Ini yang Braga banyak. nih, bener nih. Ini Braga kan? Aku Ya, pas lihat, yang ini kayaknya site Braga nih, yang belakang ya, bukan? ya Oh site iya. yang ini yang ada Nah, bangunan iya, iya. cagar budayanya yang dekat Ya, ya, ada ya, ya. ya Lapas Sukala ya, ya di situ. Tunggu, ngomong soal cagar budaya. Berarti dari planologi juga atau PWK ini yang bilang bahwa bangunan ini cagar budaya nggak boleh dimodif. Kan ada tuh beberapa bangunan yang nggak Ya, boleh ada kan. dimodif tuh. Ya, itu dari Oh, analogi wow. sama Arsi sih Kak. Ya, ya, ya. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin prospek nih ya. Ini apa nih? Sebentar sebelum kita ngomong Nah, kalau prospek. ini yang tadi kan kalau yang kawasan, kalau ini kita mempelajari juga cara membuat perencanaan tapak perumahan. Kita di sini aku ngambil site-nya Kecamatan Sukajadi. Ini kan jadi kan ada daerah misalnya yang udah pemukiman padat, kan itu dibutuhkan suatu kita mau ngerancang ulang gitu si kawasan itu. Dan kita Rusun pakai Sukajadi yang di atas itu, yang di Setiabudi. Rusun Sukajadi eh, kan? Berarti yang rusun-rusun itu bukan? bukan sih Kak, jadi kayak ini kita ngerencanain wilayah yang awalnya pemukiman kumuh yang padat penduduknya Oh, dan kita pengen bikin rencanakan ulang. ya dibikin ulang jadi kawasan rusun. Jadi kayak karena kan tadi karena keterbatasan lahan kita pengen makanya mereka karena kan padat penduduknya dan harus menampung banyak penduduk. Nah, kita Hmm. ngerencanain juga gitu sampai ke 3D modelnya rusunnya kayak gimana gitu yang cocok dengan mereka gitu di Oke, site itu. oke, menarik, menarik, menarik. Sip. Nah, sekarang prospek kerja. Wah, ini logo apa ini? Nah, ini prospek kerjanya ngapain sih? Apakah? Jadi tadi, eh bentar, sebelum ke prospek kerja ya, kalian ngebangun desa juga nggak? Maksudnya yang suburban, Hmm. Nah, sebenarnya kalau kita agak jarang sih Kak, kalau levelnya sampai ke desa karena mungkin suburban. Oh, ya oke. jadi mungkin itu cukup rumit kali ya Kak. Jadi kayak di Ah, kita ah. lebih ke di Wis. kotanya gitu. Oke. Nah, prospek kerja jadi apa nih? Eh, Mungkin bisa ceritain juga yang project di IKN ya. Sekarang lagi Iya, hot banget nih PWK ini ya. Ada iya, dikasih lahan betul. gede banget di IKN. Mari kita buat sesuatu ya. Oke, jadi ada sektor publik, ada private. Oke, mungkin Iya. kita ngomong publik dulu ya. Publik ini apa? ASN dong. Ya, betul Kak. Jadi kayak mungkin Oh, sektor publik ini lebih ke kayak di pemerintahan gitu. Kayak nah, yang paling utama tuh biasanya lulusan PWK tuh bakal kerjanya biasanya di Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau enggak di PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan. Karena oke. sebenarnya kan tadi kita kan lebih ke pembangunan ya Kak, perencanaan ke depannya bakal gimana. Nah, ini yang pemerintahan pusat, tapi sebenarnya ini nggak terbatas ke dua instansi aja, ini cuma salah satu contoh aja yang paling banyak Hmm, ke sana. Terus sebenarnya Kementerian kita PPN itu apa sih? PUPL tuh ya Enggak, PPN PUPR kan ini perencanaan perumahan. ya Yang PPN ini apa? perencanaan pembangunan nasional. Oh ada, aku udah nggak gaul Ya, sama. Oke, so mari kita loncat ke private. McKinsey aku tahu, ini aku ya. nggak tahu. Jadi ini apa? Konsultan ya? Ya, itu konsultan private sih kayak misalnya ada kayak kita mau bikin kayak BSD gitu. Nah, itu atau enggak eh, kayak private consulting itu kayak yang tadi pengen ngebangun suatu kawasan misal perumahan atau enggak kayak Oh, kayak Podomoro ya kayak atau Sumare. Sumarekon Nah, gitu ya. betul, Terus Sumarekon itu biasanya sektor private yang pegang kayak Agung Podomoro Land biasanya. Itu kita bisa kerja juga ke situ gitu. iya, iya, iya. Pantas lebih terurus ya. Maksudnya jalannya gede gitu kan. Ya, ya Mereka betul. punya bus stop gitu. Ya, Jadi itu sebenarnya
Tapi pasti berelasi juga sama pemerintah kan, pembebasan lahannya Iya, lah, terus iya biaya tentunya dan sebagainya ya. Oh, oke, oke. Tapi bisa juga consulting untuk yang existing nggak, sesuatu yang udah ada, kemudian bisa sih. dibikin sesuatu yang baru gitu. Bisa. Biasanya mereka tuh lebih ke bikin master plan-nya. Kayak ke depannya mungkin mereka bakal ada feasibility study dulu. Jadi kayak studi visibilitas kira-kira lahan ini cocoknya ke depannya apakah mau dibikin kawasan industri kah Industri kayak atau ya misalnya itu commerce Jababeka ya, biasanya gitu. kantor Ya, gitu. ya itu Oh. bisa mereka bikin master plan-nya dulu gitu biasanya di konsultan. Oke, Baru kita ngomong terkait scale ya. teknis. Ya. Ngomong scale nih. Dikasih satu lahan gede banget, kosong gitu. Berapa lama sampai keluar master plan? Eh, Biasanya tergantung sih Kak. Tapi kalau misalnya dari mulai kajian awal sampai akhir itu kurang lebih 2 tahunan gitu sih Kak. Uh, Kalau sampai master plan. oke, oke, oke. Jadi kalau udah ada lagi di bersih-bersihin semuanya itu udah mulai kepikiran ya bakal jadi apa gitu. Wow, Ya, oke, oke. Nah, sekarang kita lihat skill nih ya. Mungkin ada yang eh, bisa nyuri nyuri kesempatan nih ketika SMA ya mau masuk teknik, bukan teknik. Teknik sebenarnya ya, teknik ya. Iya. Tapi perencanaan dan apa tadi? Wilayah Perencanaan ayah dan kota. wilayah dan kota. Oh, aku baru ngerti wilayah itu artinya kayak kawasan ya. Ya, betul. Kawasan, kota adalah kota gitu. Oke, aku ngerti. Sip. Nah, jadi apa aja nih yang mesti disiapin ya? Kalau dari pelajaran, ntar kita resume dulu ya buat teman-teman yang sekarang mungkin IPA, IPS eligible nggak sih masuk ke sini? Kayak kalau Lupa di aku. Oh, sekarang udah skolastik, udah oh iya sekarang udah bebas. nggak dibagi No ya. problemo, no Hmm. problemo Iya. sekarang ya. So, sekarang udah merdeka, kalian dari IPA, IPS, bahasa, Hmm. since Bisa semuanya tuh. masuk skolastik, prestasi pun ya sudah prestasi, berarti semua bisa masuk ya. Tapi tadi di dalamnya matematiknya ya hanya statistik ya. Ya, betul. Kemudian eh, matematik dan fisika, kimia, biologi itu mungkin gak akan ketemu terlalu banyak. Kecuali di Ya, ITB. Di ITB pasti ada kimia dasar dan fisika ya betul. dasar. Walaupun dapatnya B kan ya. Hmm. Tapi jurusan ini itu ya mungkin intersection IPA-nya sama IPS-nya lebih gede ya. Maksudnya Ya, mereka tuh jumlah pelajaran IPS-nya juga yang dipelajari cukup banyak ya, sosiologi, ya. geografi, bahkan sampai tadi ada ekonomi juga ya. Hmm. Oke, menarik. Nah, sekarang apa aja nih skill yang harus disiapin buat masuk ke perencanaan wilayah dan kota? Nah, oke. Yang di sini mungkin kita bisa lihat kalau yang pertama kan tadi antusiasme untuk mempelajari berbagai macam ilmu. Kayak tadi aku sebutin sih kan, karena kan PWK tuh kita beneran mempelajari banyak ilmu itu kayak hampir kayak semua disiplin ilmu kita coba pelajari, tapi emang kita nggak dalam sifatnya. Jadi kayak kita sampai luarnya aja, yang sebatas yang kita perlukan aja untuk mensintesakan rencananya. Nah, untuk itu makanya kita kalau bisa kayak kita kalau bagi kalian yang emang seneng nih belajar ilmu-ilmu baru dan juga apa ya banyak pengen coba-coba banyak ilmu gitu. Nah biasanya di sini tempatnya gitu sih Kak, kayak belajar banyak hal gitu Hmm, dari berbagai multidisiplin ilmu. Terus yang kedua mungkin nah kayak yang tadi aku udah sebut kayak kalau bisa kalian emang sering kerja sama apa lebih seneng kerjanya kelompok ya. bareng-bareng ya. Nah itu kesediaan untuk bekerja dalam kelompok ini tuh karena hampir di semua matkulnya tuh ada tugas kelompok gitu sih dan Oh presentasi ya, dan ya, ya, sebagainya ya. karena emang dituntut buat saling koordinatif gitu sih Kak. Terus yang ketiga yang tadi sih semangat untuk jalan-jalan dan mengenal tempat-tempat dan orang Dan baru orang-orang karena baru. ya karena di sini kan emang kita sering explore survei-survei dan tadi sih enaknya ya ini sambil kita jalan-jalan aja gitu kehitungnya ya walaupun emang habis itu harus nganalisis dan sebagainya tapi kayak kalau Ya bisa daripada kalau misalnya nganalisis cuma di lab kan. Maksudnya ya buat mereka yang suka jalan-jalan ya, ada aja kayak ya saya misalnya dia sukanya cuma di lab doang gitu. Tapi buat yang gue IPA tapi ada nggak IPA yang agak-agak jalan-jalan gitu. Ya mungkin ya ini ya bisa jadi ini salah satu jurusannya alternatif ya. kayak Oke. nge-explore hidden game kalau yang buat zaman sekarang. Berarti kamu banyak nemuin hidden gem juga ketika jalan-jalan. Betul Kayak, hidden gems di sana. ternyata di Pantainya Pandeglang deh. kayak Di ya Pandeglang Pantai deh apa? Tanjung Something. Lesung. Pantai Tanjung Lesung. Jadi itu Apa tuh itu? pantai yang lagi di develop gitu, lagi dikembangkan untuk jadi proyek strategis nasional sih, maksudnya udah ke tingkat nasional yang lagi dikembangin buat pariwisata. Ada di eh, agak dekat utaranya Pandeglang gitu. Itu tuh daerah pantai atau ya buat tourism gitu sih Kak. Jadi kayak
itu pantainya beneran masih baru, terus indah banget gitu sih Kak. Karena kan belum belum banyak yang tahu, dan kita emang ngerencanain itu juga gitu buat dikembangkan kira-kira. Nah, yang kita pelajari itu yang tadi misalnya akses ke sananya, dan juga nanti mereka bakal kayak gimana itu tuh kita sempatnya direncanakan juga gitu sih. Iya, habis itu kan dibuat ekosistemnya ya, ada yang Ya, buka betul. warung, nyewa speedboat lah, apalah Ya, apalah, pengembangan komunitas gitu ya. ya, Aku nggak tahu kalau SMA aku tahu jurusan ini mungkin masuk di sini juga ya. IPA tapi agak suka talk aktif juga, suka debat juga, suka ngobrol juga ya. gitu. Terus yang kanan bawah ini suka baca isu Nah, ya terkait karena perkotaan tadi kayak sih gimana? kita kan agak teknokratis ya Kak, kayak keilmuannya. Jadi kayak kebanyakan kan bikin tadi rencana tuh udah ada standarnya sendiri, ada SNI-nya lah. Kayak misalnya tadi kayak kita pengen bikin Oh, misalnya ada standar. TPS atau tempat pembuangan sementara, TPA dan sebagainya ada di mana dan kebutuhannya berapa, itu kan ada SNI SNI-nya. SNI saya suatu perumahan perlu menyediakan berapa TPS dan berapa SD, misalnya sampai berapa SD, SMP atau SMA, itu tuh kita perlu mengkaji juga gitu aturan-aturan. Jadi kalau misalnya pengen ke jurusan ini sih harus, kalau menurut aku harus kuatin membacanya sih, karena bakal banyak banget undang-undang, khususnya kayak kajian regulasi dan sebagainya. Tentunya selain teori ya, jadi kayak kita baca juga gitu standar-standarnya berdasarkan itu baiknya kayak gimana dan sebagainya. Jadi kayak kalau misalnya kalian emang suka selain yang standar ya, standar SNI dan sebagainya, terus kita juga ngikutin isu terkait perkotaan dan ini politik, ekonomi, sosial dan budaya. Jadi kalau Hmm, misalnya emang kayak interest yang tadi sih, kayak kalian interest ke politik, ekonomi, sosial, budaya, kita di sini belajar gitu. Emang kita ranah kita gitu buat mempelajari hal itu, si iya iya politik. iya. Bikin-bikin kebijakan ya. Iya betul Kak. Oke oke, menarik menarik. Nah, sekarang tadi tuh ada ada yang kelewat ya. Foto yang kiri bawah ini apa nih? Binatani. Nah ini tadi yang aku bilang kan, misalnya kita lihat di Pandeglang tuh misalnya potensi pertaniannya mereka tuh bagus banget nih, tapi kita waktu itu agak mempertanyakan kenapa dengan potensi seperti ini masih kurang berkembang. Nah, makanya kan sedangkan kalau waktu itu sebelum kita survei, kita belum menemukan data yang bisa menjawab pertanyaan itu gitu. Karena kan biasanya datanya kurang update lah di internet, terus kayak Oh, sumber-sumbernya masih ya. belum terpercaya. Makanya kita pas survei, kita datengin kelompok tani di situ. Ini Poktan tuh kelompok tani Binatani di Kecamatan Terus ngobrol gitu ya. Pedas. Ya, kita ngobrol di situ kayak apa potensi di kecamatan ini gimana, terus persoalan yang ada di mereka apa, terus kayak mereka ke depan harapannya seperti apa, kondisi mereka kayak gimana. Nah, biasanya tuh habis wawancara di sini kita rumuskan dan kita bakal pertemukan itu di FGD dengan orang-orang pemerintah daerah. Jadi nanti pemerintah daerah pun bisa tahu kondisi masyarakatnya tuh seperti apa secara realnya gitu. Oh, Jadi oke kayak gitu. oke. Jadi sebenarnya attitude buat ketemu orang baru juga ya. Kan kita nggak tahu kultur Iya, di sana gimana. Terus iya, ya walaupun sama-sama di Jawa Barat ya, tapi pengalamanku sih ada beberapa hal yang mungkin di kota kita nggak pernah lakukan sesuatu, ternyata di sana jadi entah itu sesuatu hal yang biasa gitu kan, atau memang ya nggak normal di mereka gitu ya. Jadi hal-hal kayak gitu kayaknya perlu diperhatiin ya. iya betul. Oke, jadi kesimpulannya nih ya sebelum kita ngomong soal hal lain, soal apa kegiatan apa saja yang mau kamu yang biasa kamu lakukan ketika jadi mahasiswa sama pengalaman di IKN juga mungkin kalau sempat kita ngobrol sejauh ini profil kayak orang kayak gimana sih yang sebenarnya cocok buat masuk di sini ya. Tadi ada sih. Nah, Ya. ya. Profilnya kayak gimana gitu. Mungkin kan ada anak SMA yang ini kayaknya gua banget nih ya. Tapi mungkin bisa di-spill lagi ya sambil kalau ada pertanyaan dari yang ikut Zoom atau yang nontonnya di YouTube bisa langsung komen juga ya. Jadi harus yang kayak gimana gitu. Mungkin ya aku bisa sederhanakan yang sering bertanya sih Kak, kayak sering mempertanyakan sesuatu. Nah, itu cocok Penasaran. banget. Nah, penasaran Penasaran. bener. Kayak misalnya, kenapa sih misalnya di tadi kayak di daerah tertentu kok kayaknya wilayahnya kurang berkembang ya? Apa ada yang salah dari pembangunannya kah dan sebagainya? Jadi kayak banyak yang mungkin penasaran, rasa keingintahuannya tinggi. Ini cocok banget sih di jurusan ini karena Oke. sering bertanya itu tuh beneran kayak kita kan emang keilmuannya itu ya Kak, kayak memprediksi dan juga memberi alternatif dari permasalahan dan sebagainya, kan itu butuh berpikir kritis. Jadi kayak kalau teman-teman yang sering tadi
berpikir kritis dan kayak pengen apa ya keingintahuannya tinggi nih cocok gitu sih Kak jurusan. Oke, oke. Jadi yang punya curiosity, lalu critical thinking, Hmm. maksudnya ketika baca sesuatu kenapa ya, kenapa begini, kenapa begitu. Lalu yang suka kerja dalam kelompok ya, maksudnya Ya nggak betah kalau betul. kerja sendirian bisa stres gitu. Ada loh yang kayak gitu, maksudnya orang gitu ya pengen ketemu orang gitu ya. Bekerja dalam Itu sih kelompok, public speaking sih Kak. Mungkin satu lagi. public speaking. Oke, Ya kenapa public kan speaking penting di sini? karena sering presentasi sih kita Kak, di jurusan. Oh, sering presentasi. Sering banget presentasi ya. Jadi Dan kita tugas-tugasnya juga sebagai banyaknya presentasi ya. ya karena kan kita planner Ih, dituntut buat seru. berkomunikasi juga gitu kan, buat mengkomunikasikan rencana kita gitu, biar orang-orang mengerti gitu apa yang kita lagi rencanakan. Oke, terus skill apa yang biar orang kerja dalam kelompok ya? Maksudnya kan di SMA juga banyak loh kerja kelompok, tapi kan banyak yang nggak memaknai gitu kan. Kerja kelompok itu lu kerjanya gue kelompoknya gitu. Skill apa sih yang menurutmu esensial kalau orang mau kolaborasi sama orang lain? Kan Mungkin jurusanmu unik gitu loh. hmm, Jurusanku ya misalnya ya, baru ada kerja kelompok tuh nanti semester 6 gitu ya. Atau jurusannya yang lain-lain mungkin baru semester berapa. Kita dituntut buat analytical, melakukan semuanya sendiri dulu. Struggle sendiri dulu baru and then we can have the problem ya. Tapi kayaknya dari semester satu sih kalau dari ceritamu itu udah dikasih beberapa ya trigger untuk berpikir ya. Lalu ngobrol dengan kelompok. Apa skill esensial untuk orang bisa kerja baik di kelompok gitu? mungkin mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing individu ya Kak. Jadi kayak Oke. walaupun kita misalnya tadi studio, walaupun kita emang dibagi lagi kan kita tuh dibagi lagi jadi sub-sub tim. Kayak ada yang tadi aspek sosial kependudukan, ekonomi sesuai kemampuan mahasiswanya sendiri. Jadi nanti mahasiswanya bakal ngebagi kelompoknya sendiri gitu, berdasarkan kalau aku kayaknya aku eh, lebih interest lebih interest dan punya bakatnya di ekonomi deh ya udah aku bakal Oke. masuknya ke aspek ekonomi misalnya kayak gitu atau enggak kayak fisik dan lingkungan dan sebagainya. Nah itu Ini ya, eh, ya yang jadi bisa dibagi-bagi dengan gitu ya. ya Oke. jadi dengan teman-teman yang istilahnya satu frekuensi lah ya kayak potensinya sama, kelebihan sama, kekurangannya sama itu tuh mempermudah kita buat berkomunikasi juga. Oh ternyata dia jago nih di bidang ini ya udah nanti tugas dia itu bagian-bagian yang berhubungan dengan dia aja. Nanti kalau misalnya emang tugas atau persoalannya di luar bidang dia ya udah kita cari orang lain gitu yang bisa menyelesaikan hal itu. Jadi kurang lebih gitu sih Kak, kalau mau kerjasama yang Hmm, efektif I juga gitu. see, I see. Terus kayaknya dari backgroundmu juga ya, kalau lihat dari track recordmu ya. Jadi PWK angkatan 2020, lalu pengalamanmu tuh Dewan Perwakilan Anggota, udah pasti diskusi, Ya, presentasi di situ ya. Kamu memegang beasiswa KIP, Kartu Indonesia Pintar, lalu jadi asisten dosen, asisten penelitian ya. Kemudian dapat juara debat nih, Java Open Varsity English Debate Competition 2021, pas pandemi berarti online. iya betul. Top 14 Breaking Team ALSA UI e-competition. Lalu tadi Ya, kita sempat ngobrol memang ketika SMA ikutan debat ya di English Club ya, gitu betul. ya. Ya, Wow, berarti emang suka komunikasi ya. Lalu, ya. oke. Bisa ceritain tentang ini apa yang kamu dapetin dari kegiatan-kegiatan di luar akademik? Nah, mungkin yang aku dapetin sih, kalau misalnya dari himpunan yang kampus ya, Kak. Karena kan kalau HMP atau Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah Kota ini tuh, atau planologi ini tuh, biasanya dikenal himpunan kajian gitu sih, Kak. Jadi kayak selain komunikasi, kita tuh sering mengkaji gitu suatu isu, suatu permasalahan. Jadi kayak hal-hal yang aku nggak bisa dapetin di akademik ini, aku bisa dapetin gitu di non-akademik. Dan menariknya di Tadi jurusan gimana? PWK Yang nggak bisa didapetin di non ya, di akademik? yang nggak bisa didapetin di akademik, aku bisa dapatkan di non akademik gitu. Oh, jadi kajiannya yang kamu dapetin skillnya di situ ya? Ya, dan menariknya tuh di PWK ini tuh saling berkaitan kalau menurut aku karena tadi misalnya pengembangan komunitas kita belajar secara teori itu kan banyak ya pendekatan-pendekatan dan sebagainya. Nah, kita tuh bisa aplikasikan itu ke organisasi. Jadi kayak di kuliah belajar teorinya, di organisasi kita belajar prakteknya, kurang lebih kayak gitu. Jadi kayak saling Oh, melengkapi. Menariknya tuh jurusan PWK tuh bisa kayak gitu dan tadi sih kan karena kita belajar tentang sosiologi juga jadi kayak kita belajar juga dan itu kita kadang bisa dipraktekkan juga gitu di himpunan kayak gimana terus kayak mungkin kalau bisa dari hasil lomba debat dan sebagainya lebih ke critical thinkingnya sih kayak yang berkembang kayak yang tadi aku kadang jadi jadi gak bisa kayak
Cuma misalnya kayak kita dosen misalnya paparan gitu ngejelasin materi. Nah kadang aku penasaran aja gitu ada yang pengen ditanyain gitu kayak gak cukup puas dengan mungkin penjelasan dosen yang di awal kayak aku pergali lagi gitu, perdalam lagi dengan bertanya dan sebagainya. Jadi kayak dengan Hmm. critical thinking itu lebih bisa berkembang aja sih dan lebih fokus aja gitu belajarnya. Oh gitu, ya ya ya. Maksudnya ya nggak bisa cuma nerima doang ya. Maksudnya nggak bisa Iya, cuma nerima doang, harus juga memperdalam itu, belajar mandiri iya, juga ya. iya Dan betul. wah oke. So, nah ini jurusan ini bener gak sih jadi trending topik? Maksudnya wow gitu ya sejak ada IKN. Bisa ceritain nggak? Karena kamu kan ini ada Iya, eh, asisten penelitian proyek kajian mekanisme pengendalian pembangunan IKN dan sekitarnya. Apa itu? iya. Ya mungkin memang sih Kak, kayak semenjak Undang-Undang IKN yang UU nomor 3 tahun 2022 itu disahkan, demand buat perencana ini tuh ningkat gitu sih Kakak berdasarkan kata dosen aku ini. Karena emang mulai dari saat itu kayak mulai pada interest juga gitu ke PWK ini karena kan Hmm, ini hmm, hmm. suatu hal yang kita merencanakan wilayah apalagi vital ya Kak kayak ibu kota gitu dan emang di sini emang keilmuan sumber keilmuannya gitu kita mempelajari hal itu gitu dalam membangun suatu kota dan juga menyelesaikan segala permasalahannya. Nah sebenarnya kayak penelitian yang aku lagi lakukan dengan dosen ini tuh mempelajari nah menariknya tuh aku lagi menelitinya tuh setelah bagaimana pengendalian pembangunan tuh secara sederhananya adalah bagaimana cara memastikan agar rencana yang telah direncanakan itu berjalan sesuai dengan rencana gitu apa yang Hmm, direncanakan. Jadi kayak implementasi kan ya. ya, jadi kan kayak tadi misalnya kita udah ngerencanain tata ruangnya seperti ini. Nah, kita harus lihat waktu diimplementasikan tuh apakah pemerintah telah menyediakan kebijakan yang mengakomodasi hal itu gitu agar rencananya terrealisasikan. Nah, itu pengendalian pembangunan itu sih Kak yang lagi aku Oke. teliti. Jadi kita nggak sampai berhenti di produk rencananya, tapi sampai kita ngelihat apakah rencana itu terimplementasikan dengan baik atau enggak Oh, gitu sih. contoh nih begitu udah buat kayak gini-gini gitu ya di Pandeglang ada bandara. Wah, menarik ya. Itu Iya. artinya harus sampai dia berjalan ya, nggak cuma bikin ya. Iya, harus sampai sustain. Nanti ke depannya mereka bagaimana operasionalisasinya dan Iya. sebagainya. Soalnya kupikir tuh ya, PWK atau planologi tuh kayak lahan kosong dibikin, udah habis itu. Ternyata Ah, terus ya. hmm. Iya, misalnya kalau Oke. misal kita ke slide selanjutnya deh Kak. Oke, next ya. Ini ya. Yang lanjut selanjutnya lagi yang Next lagi. peraturan. Yang selanjutnya lagi. Ini. Nah, ini misalnya ini aku ini beda wilayah ini di Kabupaten Serang waktu aku studio Heeh. perencanaan kota kemarin. Sini tuh kan mungkin secara singkat aku jelasin itu peraturan eh, pengaturan zonasi. Jadi kayak di sini tuh ada kayak misal lahan yang boleh dibangun dan yang tidak dibangun dan tidak boleh dibangun itu diatur juga gitu loh sama kita gitu sih Kak. Kayak kita harus memperhatikan Oh, kira-kira sampai 20 tahun ke depan lahan ini tuh cocoknya dibangun untuk apa dan sebagainya. Jadi kayak zoning, zonasi dan sebagainya itu kita perhatikan juga. Jadi kayak tidak cuman sampai kayak kebutuhannya doang, tapi kita harus perhatikan kira-kira potensi 20 tahun ke depan tuh bakal kayak gimana gitu. oke. Jadi ya, ya udah 50 menit kita ngobrol. Kesimpulanku sih bikin sesuatu nggak asal ya. Betul, Kak. Terus kalau main SimCity kan simple ya, lahan kosong, taruh, taruh, Nah, taruh, taruh, taruh. Sampai ngurusin pendapatan nggak? Bener nggak ekonomi itu sampai dia iya sustain betul. sehingga ada Sampai income, ada. Oh, kita sampai menganalisis kayak misalnya mereka komoditas unggulannya di kecamatan misal kecamatan Ciruas Keragilan ini komoditas unggulannya apa terus kayak sektor-sektor apa aja yang perlu dikembangkan agar perekonomiannya meningkat itu kita pelajari juga gitu sih Kak. Kita oke. analisis. Iya, iya, iya. Oh, oke, oke. Sekarang ngerti ya. Ternyata PWK ya. Eh, nah ini mungkin kalau buat teman-teman yang mau di undangan atau di ujian tulis ya, atau misalnya kepikir mandiri, atau mungkin nggak bisa ngelihat juga jurusan lain ya selain selain di ITB gitu ya. Eh, sekarang daya tampungnya berapa kalau ITB untuk undangan? Waktu kalau misalnya yang terbaru aku Zamanmu lah. oh, Misalnya ya seangkatan aja berapa orang? Seangkatan. angkatan aku sekarang ada 62 orang sih Kak. Waktu aku emang Kompetitif sedikit sih nerimanya sih. kompetitif sekali ya. 6, Iya. 62. Dari berapa yang daftar? Itu kayaknya banyak.
Ya, 62 itu udah tiga ya, udah undangan, tulis dan mandiri. ya udah tiga. Sangat-sangat kompetitif ya. Dan jurusannya nggak umum. Kalau sebenarnya gampang sih ngelihat jurusan umum atau enggak. Lihat aja di swasta. Kalau swasta ada, maka ya itu menjadi jurusan Iya, yang umum kan ya. Kalau negeri iya. kan banyak jurusan yang cukup ya nggak tidak umum ya, seperti PWK gitu dan juga kayak planologi ya. Oke, nah sekarang kita masuk lagi ke ini nih tentang yang adaptasi ya dari SMA, IPA, terus dengan pelajarannya yang begitu sangat eksak masuk ke planologi atau PWK ini, adaptasi apa sih yang gimana cara kamu adaptasi? Karena selain aku kasih kelas buat anak SMA milih jurusan, juga gimana cara membuat mereka cepat adaptasi. Karena ada juga yang nggak, yang culture shock, oh ternyata nggak ada remedial ternyata gitu ya, good news gitu ya. Nah, gimana caramu untuk eh bisa, atau gini deh, dua-dua pertanyaan ya. Yang bikin kamu terkaget-kaget ketika masuk di ITB apa? Kalau aku sih banyak. Aku kira Aku kira di Daci dengan nilai fisika segini paling jagoan ya. Begitu ke sana, ternyata jelek sekali kita ya. Nggak bisa apa-apa kita ya. Banyak yang Olimpiade. Kultur shock apa ketika masuk di ITB? Satu. Yang kedua, gimana cara kamu untuk bisa adaptasi dengan baik? Karena IP kamu cukup gede gitu ya. Gede banget gitu ya. So, kultur shock dulu deh. Apa yang Oke. kultur shock di ITB? Terus kalau tadi sih Kak, mungkin kalau masa-masa sulitnya ya Kak, waktu di TPB tadi, karena kan mungkin waktu awal-awal mungkin bagi kalian mungkin kita kan udah belajar Mafiki di SMA dan emang waktu itu aku ngerasa kayak oh masih oke-oke aja waktu semester 1 itu pas semester 2 kan matematikanya mulai berubah lah, mulai ada integral dan Kalkulus sebagainya yang dua, kalkulus 2. ya kalkulus ya mata kalkulus 2 aja kan itu Integral. mulai challenging banget gitu yang agak beda sama kita dan mungkin di situ struggle banget itu benar culture shock karena oh soal ujiannya gila-gilaan banget gitu loh Kak. Kayak apalagi waktu aku kan zamannya online jadi waktu itu tuh emang Oh, waktu itu emang ujiannya online cuman lucunya tuh nggak bisa balik lagi ke soal sebelumnya gara-gara online. Jadi kalau misal kita harus kronologis gitu loh Kak kayak ngejainnya kita nggak bisa satu-satu. oh iya ngerjain yang gampang dulu terus tinggalin yang susah gitu. Enggak, kalau Susah, misalnya kita susah, ninggalin soal susah, susah. sebelumnya nggak bisa balik lagi. Nah itu yang bikin aku waktu awal culture shock banget gitu waktu awal masuk di Hmm, ITB gitu. hmm, hmm. Terus Itu sih. caramu buat bisa adaptasi gimana? Kan beda kan lingkungan SMA dengan kuliah, pergaulannya juga jauh lebih gede. Kamu masuk di uh, apa klub English itu kan ketemu dengan jurusan lain ya. Ya. Nah, gimana bisa adaptasi dengan baik ya? Mungkin tadi sih kalau misalnya kalau aku sih lebih adaptasinya aku mulai mengenali diri sendiri aja sih Kak. Kayak oh aku kelebihannya di sini ya udah aku bakal ningkatin kelebihannya kalau bisa aku ada kekurangan di mata kuliah tertentu khususnya misalnya TPB ya udah aku belajar misalnya sampai bisa sampai batas lulus sebenarnya bukan membatasi diri sih tapi kayak lebih ke mengenal aja gitu kalau kemampuan aku kayak kurang cocok di sini ya udah aku bukan berarti aku bakal ninggalin itu tapi aku bakal mempelajari lebih nge-explore hal-hal yang emang aku lebih interest dan lebih potensial gitu di situ. Makanya pas aku Hmm, di jurusan secara akademik nilai aku mulai ikut naik karena aku emang lebih aku cocok di jurusan ini dan ngerasa sesuai interest aku dan adaptasi itu paling ya kalau misal kita kesulitan kalau bisa tadi ya bareng temen ya kita perlu juga gitu ke teman-teman biar apa ya open gitu ke teman-teman kalau misalnya emang kita kurang di mata kuliah A ya udah kita belajar bareng gitu jangan dikit hmm. buat sendiri ya udah kita kalau misal kita gak ngerti di fisika ya udah kita walaupun itu waktu itu walaupun aku online aku sampai ngepecein temen aku kayak gimana gitu buat belajar ya walaupun itu agak awkward sih kan kayak baru kenal Baru tapi kenal. tiba-tiba nanya Terus soal kenalnya gitu kenalnya di Zoom kan? Maksudnya kalian nggak ya pernah ketemu. Oh, betul walaupun agak awkward tapi karena kita ngerasa aku yang butuh nggak mungkin dong mereka keren, dia keren, yang keren. nyamperin duluan kan jadi kayak ya udah aku yang nyamperin dia duluan gitu kayak ngechat dia gitu kayak gimana jadi kayak jangan malu-malu aja sih karena kan kayak toh karena tadi sih karena aku yang butuh ya udah aku yang emang harus berusaha gitu Kak. Jadi kayak mungkin buat beradaptasi lebih ke itu aja sih Kak. Kayak kalau karena sadar aku kurangnya di sini ya berarti aku harus belajar ekstra gitu di situ buat eh, bisa beradaptasi dengan pace-nya ITB. Mungkin kalau di jurusan tuh lebih shock ya tuh di pace-nya itu sih Kak karena beban SKS ya tuh walaupun tadi aku enjoy di sini gak bisa aku pungkiri ini cukup berat Berat. banget kayak misalnya deadline-nya
eh, tugas-tugasnya tuh emang cukup berat juga gitu loh Kak. Kayak misalnya bikin kajian review, literatur review yang harusnya misalnya dikerjain sebulan, ini dia mintanya, dosennya tuh mintanya 2 minggu atau enggak seminggu, minggu depan harus sudah dikumpulin dan sebagainya. Nah itu emang kita harus sustain aja dan pinter manajemen waktu sih yang paling penting Oh, gitu. oke. Wow, ditambah dengan kegiatan di luar akademik Ya, ya, di luar kuliah gitu. Jadi tapi aku mau bahas tadi ya, ada dua kesimpulan. Pertama, aku juga baru ngeh sih bahwa ketika kita kuliah sebenarnya semakin kenal diri sendiri nggak sih? Bener nggak? ya betul Kak. Oh ya, terus kita ngelihat oh lingkungan saya cocok nggak dengan saya. Hmm, Kalau misalnya enggak, what should I do? Kalau misalnya iya, mana yang harus dikejar ya. Yang kedua, ya, minta tolong itu bukan tanda orang lemah ya. Maksudnya ya betul Kak, betul banget. jangan gengsi untuk minta tolong untuk apa ya? Ya itu ya. Nggak mudah sih. Aku juga ngerasain begitu masuk di ITB, di SMA fisika bagus, begitu masuk di fisika ITB, kok susah ya ternyata. Oh, ternyata nggak gampang gitu ya. Ya, Saya kira ya oke sama aja dengan di SMA, ternyata enggak ya. Tapi jangan gengsi buat minta tolong. Oke, sip. Sebelum kita berpisah nih sama Diva ya, dan mungkin nanti bisa ketemu lagi sama teman-teman kalau mau ngambil program coaching. Dan buat teman-teman yang mau gabung di grup, di mana di grup ini kita akan ngundang narasumber-narasumber dan spill buat bulan depan Februari itu isinya akan medis semua, ada kedokteran umum. Ini udah masuk jadwalnya. Aku cek dulu, itu ada nanti ya, biar tahu duluan ya sebelum aku umumin di grup ya. Jadi setelah Diva ini ada kedokteran gigi, kemudian akuntansi, kemudian dokter umum, habis itu ada psikologi juga ya. Jadi kita agak sudahi dulu nih yang teknik-teknik ya. Setelah kemarin mikrobiologi, kemudian teknik sipil ya. Kita nyebrang sedikit ke bidang lain ya. Nah, terakhir Diva, pesan-pesan buat teman-teman yang masih SMA, masih galau milih jurusan, lalu sekarang mungkin mereka ada di kelas 10, 11, atau kelas 12 yang sekarang undangan udah dibuka nih, ya. Udah ketahuan nih siapa yang eligible nih buat di undangan ya. Pesan-pesan khusus buat teman-teman yang lagi struggle untuk milih jurusan, apa saranmu buat mereka? mungkin saran aku tadi kenali lagi potensi diri kalian karena mungkin untuk kuliah tuh kalau aku percayanya emang kita mempelajari hal yang emang kita passion banget gitu loh. Jadi teman-teman kalau misalnya emang kan karena masih ada waktu juga gitu buat nge-explore jurusan apalagi dengan acara seperti ini lebih nambah insight karena waktu zaman aku tuh aku juga cukup sedikit gitu yang bisa menyediakan platform-platform seperti ini. Tapi kalau misalnya buat sekarang kan udah berkembang ya platform yang udah mengenalkan jurusan-jurusan. Jadi kayak teman-teman kalau misalnya oh percaya kalau aku senangnya di biologi misalnya ya udah kita misalnya explore dulu biologi kayak gimana dan sebagainya. Jadi kayak lebih mengenali potensi diri aja karena untuk di perkuliahan itu banyak keilmuan-keilmuan yang menarik gitu dan juga misalnya teman-teman emang passionnya di situ ya em, segera mantapkan aja gitu jurusan dan emang aku itu bukan hal yang mudah, jadi mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang karena emang itu menentukan hati pilihan itu jangan lupa juga buat doa gitu. Itu juga penting Hmm, banget atau enggak berkonsultasi ke orang-orang terdekat karena jangan kalau bisa jangan dikeep sendiri karena ini gak bisa main-main kayak kan kesempatan teman-teman juga nggak datang 2 kali gitu. Jadi kayak betul. benar-benar harus dipertimbangkan teman-teman itu potensinya ada di mana, terus kayak kedepannya bakal pingin berkarirnya seperti apa dan sebagainya itu masih bisa disiapkan dari sekarang gitu sih Kak Pram. Oke, 2 menit lagi. Aku agak penasaran karena sebenarnya di programku ya, selain ada deep dive, ini sebenarnya ada workshop. Workshop itu dilakukan selama sebulan. Jadi betul yang kamu bilang bahwa di workshopku ini, Navigating Your Future ini mengenal diri sendiri, ada banyak tes juga, kita ngobrol yang kamu suka apa. Lalu deep dive ke jurusan, dilihat prospeknya dan sebagainya, sampai ke biaya kuliah dan sebagainya ya. Lalu salah satu value itu adalah tentang restu dan berkat orang tua ya. Aku mau nanya, waktu kamu bilang sama orang tua pengen ke PWK, mereka bingung gak sih itu jurusan apa? Ya, Gimana cara jelasinnya? Karena ada anak-anak yang pengen masuk jurusan tertentu, orang tua gue nggak tahu sebenarnya itu jurusan apa. Gimana cara jelasinnya lalu meyakinkan mereka sampai akhirnya mereka kasih doa buatmu untuk masuk ke untuk daftar undangan. sebenarnya kalau misalnya aku dulu, aku tadi jelasin sih kayak ke orang tua, kalau misalnya aku senangnya mempelajari hal yang seperti ini bisa kayak mempelajari kebijakan mengenai isu-isu
tadi isu-isu sosial, isu-isu politik, tapi aku lagi adanya waktu itu kan karena aku jalurnya IPA, berarti yang memungkinkan tuh di jurusan ini dan juga ya tadi kita mungkin agak realistis juga kali ya sama orang tua terkait prospek kerjanya seperti apa dan sebagainya. Oh, oke. Kalau misalnya aku berprinsipnya selagi kita bisa menjelaskan hal itu dengan mungkin mudah dimengerti oleh orang tua dan juga kita open juga gitu buat saran dari mereka karena siapa tahu mungkin ada dua kemungkinan mereka ada saran untuk dan berdasarkan POV mereka atau kita tadi menjelaskan ke POV baru buat mereka juga gitu loh. Jadi Hmm. kayak selagi udah saling uh, klik gitu ya, saling connect, ya alhamdulillah dapet juga gitu restunya kurang lebih gitu sih. Oke, wow itu kalimat yang terakhir ya. Kita dengerin mereka juga sambil kita kasih point of view dari kita, tapi dilengkapi dengan data yang kita dapetin kan. Ya Potensiku, betul tentunya. ini jurusan yang cocok, kebuka undangan, udah konsul kemana-mana ya. Artinya nggak sembarangan, nggak ya udahlah yang mana kira-kira yang menguntungkan ya gitu. Jadi nggak sembarangan juga untuk milih jurusan ya. Oke, thank you Diva untuk semuanya. Saya belajar banyak. Saya baru tahu ternyata nggak semudah di SimCity ya, atau di Clash of Clans, atau di apapun lah game yang bikin-bikin kota ya. Ternyata kompleks sampai ada ekonomi, sosiologi sampai dan sebagainya ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau lebih tahu lebih lanjut, DM saya aja atau lewat chat. Kalau mau ngambil program workshop maupun coachingnya, nanti kalau mau ke jurusan ini, saya tinggal kontak Diva ya. Thank you Diva ya. Selamat Oke, malam, thank you banget buat semuanya. Saya izin nanti share slide-mu di G Drive supaya nanti orang-orang bisa lihat juga. Ya, thank you ya semua yang hadir di Zoom maupun yang sudah nonton dari awal sampai akhir di YouTube atau di platform lain. Thank you semua.